belajar hari ini. Puji Tuhan adik-adik, kita kembali berjumpa lagi dengan Kak Christine. Hari ini kita masih mau membahas cerita firman Tuhan. Kira-kira mau cerita apa lagi ya hari ini? Hari ini kakak mau cerita tentang kisah turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-47 tentang turunnya Roh Kudus. Nah, inilah ceritanya. Nah, adik-adik masih ada yang inget enggak? Beberapa minggu kemarin kakak juga sudah bercerita tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus berjanji kepada para murid-murid ini untuk memberikan Roh Kudus bagi setiap murid-murid. Lalu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid-murid ini pun berkumpul di sebuah ruangan. Ketika mereka sedang berkumpul, terjadi suatu hal yang aneh adik-adik. Terdengar suara seperti angin yang sangat keras yang melingkupi ruangan itu tadi. Lalu ada nyala-nyala api yang berterbangan di dalam ruangan itu juga. Sehingga setelah itu hinggaplah nyala-nyala api itu di atas kepala setiap murid-murid ini. Nah, setelah angin-angin itu tadi, angin yang keras itu tadi, dan setelah api-api itu tadi muncul, lalu api itu pun hinggap di setiap kepala dari para murid-murid ini. Lalu para murid ini pun berkata dalam bahasa-bahasa asing. Setiap orang berkata dengan bahasa yang berbeda-beda, berkata dalam bahasa yang tidak pernah mereka katakan sebelumnya. Hatur nuhun, matur nuwun, suksema, makasih, epang gawang, amanai. Nah, pada saat hal itu terjadi, adik-adik, di Yerusalem itu terdapat orang-orang asing. Banyak orang-orang asing yang tidak berasal asli dari Yerusalem. Mereka dari berbagai macam bangsa di seluruh penjuru dunia ini. Kemudian orang-orang asing itu tadi pun penasaran, suara apa ya itu tadi? Lalu orang-orang asing itu pun menghampiri sumber suara yang aneh tersebut. Suara aneh apa itu tadi? Kamu mendengarnya juga? Iya, aku mendengarnya. Itu seperti suara angin yang sangat besar. Hai, lihatlah orang-orang yang berbicara itu. Iya, bukankah mereka itu orang-orang Galilea? Tapi mengapa mereka berkata-kata dalam bahasa kita? Apa maksudnya ini? Lalu Petrus pun keluar untuk menemui mereka dan menjelaskan kepada orang-orang tersebut. Inilah karunia Roh Kudus yang telah Tuhan Yesus janjikan kepada kami. Kami mendapatkannya dari Tuhan Yesus, Sang Mesias, yang telah kalian salibkan dan telah dibangkitkan kembali oleh Sang Allah. Setelah Petrus berkata demikian, orang-orang asing itu pun penasaran. Lalu, bagaimana caranya kami bisa mendapatkan karunia Roh Kudus itu? Tinggalkanlah perbuatanmu yang jahat, bertobatlah, dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Maka Ia akan mengampuni dosamu, dan engkau akan menerima karunia Roh Kudus dari Yesus. Nah, adik-adik, setelah tadi Petrus menceritakan bagaimana caranya untuk mendapatkan karunia Roh Kudus itu tadi, akhirnya orang-orang banyak ini pun percaya kepada Tuhan Yesus, meninggalkan semua perbuatan mereka yang jahat, perbuatan dosa-dosa mereka, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kami. Lalu mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan akhirnya kira-kira ada 3.000 orang yang percaya dan mau dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kemudian orang-orang asing itu tadi pun menerima Roh Kudus seperti yang diterima oleh murid-murid. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengampuni dosa kami. Sekarang kami telah menerima Roh Kudus. Kami telah percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak akan berbuat dosa lagi.
Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, itu tadi cerita ketika Tuhan Yesus menepati janjinya untuk memberikan Roh Kudus kepada setiap murid-muridnya, juga kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik ingat tadi ketika ada orang asing yang bertanya kepada Petrus, bagaimana caranya agar kami mendapatkan atau menerima Roh Kudus itu tadi? Petrus menjawab, berbaliklah dari hal-hal yang jahat, tinggalkanlah perbuatan yang jahat. Tuhan Yesus akan mengampuni dosamu, jangan lagi berbuat dosa. Tuhan Yesus akan mengampuni kamu dan memberikan Roh Kudus kepada kamu. Nah, itu tadi caranya meninggalkan dosa, tidak lagi berbuat jahat, tidak lagi nakal, tidak lagi bandel, tidak boleh lagi marah-marah sama orang tua, nakal sama teman-temannya, tidak mau berbagi sama teman-temannya. Nah, itu harus tidak boleh dilakukan lagi karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita mau menerima karunia dari Roh Kudus. Nah, adik-adik, itulah caranya bagaimana kita bisa menerima karunia Roh Kudus dengan hidup baru, mengucap syukur kepada Tuhan, mohon ampun atas segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Tuhan Yesus ampuni saya, Tuhan Yesus saya tidak akan lagi bandel. Maka Tuhan Yesus akan mengampuni adik-adik. Demikianlah cerita firman Tuhan untuk kesempatan hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.